Perkenalkan, saya Didi. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang ayah saya yang pernah diadang oleh sekelompok kawanan pocong dan beberapa kejadian seram berikutnya. Jadi cerita bermula sewaktu ayah saya menjadi supir taksi. Waktu itu masih tahun 2007. Taksi masih sangat ramai penumpang dan lagi musimnya menaiki transportasi umum seperti taksi ini. Ayah saya biasanya sudah mulai bekerja dari sore hari hingga dini hari. Biasanya ia pulang sekitar jam 1 sampai 3 pagi tuh. Sebenarnya itu sudah menjadi kebiasaan ayah saya sendiri yang sering larut malam pulang karena penumpang lebih ramai ketika sudah petang. Namun beda di hari-hari sebelumnya. Di hari itu, ayah sama sekali tidak mendapatkan penumpang satupun. Padahal ya, dia sudah mulai mencari penumpang dari siang hingga maghrib. Namun tidak ada satupun orang yang menaiki taksinya saat itu. Hingga akhirnya, karena hujan deras, ia menepi di sebuah pos ronda, tempat mengumpulnya para supir dan satpam rumah. Di sana ayah saya berbincang-bincang bersama mereka. Tiba-tiba teman ayah si Pak Hasan menanyakan sesuatu di sela obrolan. "Kamu serius, Mar? Dari siang sampai malam ini belum dapat penumpang?" Aku aja heran. Padahal dari siang udah keliling, tapi sampai sekarang gak ada yang berhentiin. Tapi gak apa-apa lah. Kalau emang bukan rezekinya, mau diapakan lagi? Yang sabar aja. Tapi biasanya kalau hujan-hujan gini, banyak yang butuh taksi loh, Mar. Iya tahu. Malah udah dari tadi nih, aku keliling jalan cari penumpang, tapi nggak nemu-nemu. Tiba-tiba Pak Bobi, seorang satpam komplek, memotong obrolan. "Kang Umar biasanya di sekitar Mall Blok A, karyawan shift sore udah pada pulang tuh jam segini. Coba deh mangkal di sana. Siapa tahu ada karyawan yang sedang cari taksi. Coba aja Kang ke sana. Tapi jam segini hati-hati aja. Kalau ada penumpang yang minta antar ke perumahan C. Dah, nggak usah mikir aneh-aneh. Nggak ada bajing loncat di area perumahan. Bukan masalah bajing loncatnya, Kang. Tapi udahlah. Kayak nggak tahu Umar aja kamu, Bob. Dia itu pinter bela diri. Meski sebaiknya kamu kabur sih kalau ketemu mereka. Ya udah deh. Aku duluan ya, mau ke sana dulu." Sebenarnya ayah punya keraguan untuk mencari penumpang di sana. Tapi karena harus ada kejar tagihan setoran, ayah tetap jalan mencari penumpang hingga larut malam. Sesampainya di sana, ternyata mall sudah tutup. Dan yang buka hanya warung pinggiran di samping jalan raya. Ayah pun mampir ke warung yang masih buka tersebut. Dan ngopi sambil tanya-tanya ke kakek-kakek pemilik warung. "Mall ini udah tutup dari tadi ya, Pak?" "Mau cari penumpang ya?" "Iya, Pak. Nggak tahu kenapa dari siang ini nggak dapat penumpang sama sekali." "Serius kamu?" "Waduh, kayaknya abis seret uang kamu tuh. Bakal banyak rezeki nih." "Saya saja dari hari ini belum dapat penumpang, Pak. Gimana mau lancar rezekinya?" "Bener juga sih. Sebenarnya tadi ada 5 cewek pulang jalan kaki. Nggak tahu deh, dia pulang terakhir dari mall. Mau saya cariin ojek atau angkot, malah nggak mau mereka." "Dia pulang ke arah mana, Pak?" "Ke arah timur tuh. Kayaknya mereka mau ke perumahan, Ci. Kayaknya sih masih bisa disusul kalau kamu mau nganterin mereka." "Ya udah, Pak. Saya duluan dulu." Akhirnya ayah pergi ke jalan menuju perumahan C, tempat yang diwanti-wanti Pak Bobi security tadi. Namun sampai sekitar jam 1:30 pagi, ayah sudah keliling sekitar jalan menuju ke perumahan C, namun tidak kunjung menjumpai mereka. Hingga ketika ayah memberhentikan taksinya dan ingin buang air kecil saat itu, setelah itu dia melihat dari belakang
kaget karena ada 5 karyawan yang muncul di sana. Gimana nggak kaget ya? Padahal sebelumnya taksi ayah waktu keliling melewati jalan itu, wanita itu tidak ada sama sekali. Mungkin jika ada gang masih masuk akal kalau tidak kelihatan. Namun saat itu, jalan itu adalah satu arah, yang dimana saat itu jalannya jalan lurus. Makanya ayah sampai heran, dari mana munculnya para 5 karyawan wanita itu. Tapi tanpa pikir panjang, ayah langsung menghampiri mereka dan menawarkan untuk mengantarkan mereka melalui taksinya. Setelah terjadi nego, akhirnya sepakat untuk diantarkan ke perumahan C. Dalam situasi ini, ayah tidak merasa ada yang janggal pada mereka. Dan suasana dalam taksi seperti suasana pada umumnya. Mereka para karyawan wanita itu saling ngobrol dan bercanda gurau. Lalu sampailah ayah memasuki kawasan perumahan C tersebut, yang dimana areanya masih kebun dan sedikit rumah di sana. Dan kata ayah, tiba-tiba para karyawan wanita itu terdiam, tidak berbicara ketika sudah memasuki perumahan C tersebut. Ayah sih tidak terlalu berpikir yang macam-macam. Dia mengira mungkin sudah kehabisan topik pembicaraan. Makanya mereka sudah diam, tidak ada yang dibicarakan lagi. Sesampainya di rumah, ternyata mereka ini tinggal bersama di komplek itu dengan menyewa rumah. Sebelum mau pergi, ayah dibisikkan oleh salah satu wanita karyawan itu. Dia mengatakan, "Kang, kalau belum keluar dari perumahan ini, jangan berbicara ke siapapun." Ayah pun kaget, tapi cukup mengiyakan saja lalu pergi dengan taksinya. Ayah sempat berpikir dan ngomong dalam hati, mau ngobrol sama siapa? Orang aku pulangnya sendiri, ada-ada saja mereka ini. Nah, setelah lebih dari 30 menit, ayah mengeluh karena heran masih ada di sekitar perumahan tersebut. Ayah merasa keliling muter-muter saja di sana. Hingga pada akhirnya, ayah kesal dan mengumpat. Karena sudah dari jam 2 pagi nih, sampai jam 3:30, ayah masih tetap berada di perumahan C tersebut. Dan setelah beberapa saat, setelah mengumpat itu, tiba-tiba di jalan perumahan tersebut ayah dihadap oleh 3 pocong. Pocong tersebut berdiri di tengah jalan sambil mengganggu-ganggu kepalanya. Ayah seketika terdiam fokus melihat sosok tersebut. Terlebih ayah melihat sosok jelas rupa wajah daripada 3 pocong tersebut. Wajahnya terbalik dan matanya merah darah, serta ada belatung di setiap kulit wajahnya. Ayah langsung menyalakan dan mematikan lampu mobil, dan mundur secara perlahan menghindari sosok tersebut. Dari sana dia mulai sadar, ternyata di perumahan C ini ada yang tidak beres. Karena dia tiba-tiba langsung ditambahkan 3 sosok pocong mengerikan. Padahal seumur hidup, ia belum pernah melihat sosok makhluk astral. Taksi pun langsung tancap gas kencang mungkin. Tetapi sama saja, ayah masih dibuat tersesat di perumahan C tersebut. Kemudian karena tidak menemukan jalan keluar, ayah memarkirkan taksinya dan menenangkan diri sambil melihat jam, ternyata masih pukul 3:30 pagi. Ayah kaget, karena jamnya seperti tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya ayah pun pasrah, karena sudah lelah dan mengantuk. Tiba-tiba, kaca mobil ada yang mengetuk dari luar. Ayah pun kaget. Ternyata security perumahan itu yang mengetuknya dari luar. Dan melihat ternyata ayah memarkirkan taksinya di dekat pos jaga satpam perumahan tersebut. Ayah pun sempat kaget lagi. Kenapa kok bisa tiba-tiba ia berada di tempat pos? Padahal seingatnya, dia masih ada di sekitaran rumah dan tidak berada ada pos jaga di perumahan tersebut. Dan ketika melihat pos jaga di perumahan C, suasana masih ramai di pos jaga. Ada 1 orang security dan 4 anak muda yang sedang duduk ngopi. Ayah akhirnya merasa lega, karena sudah kembali ke tempat ramai. Tetapi satpam security perumahan C itu marah kepada ayah. "Pak, ngapain? Kok ada di perumahan sini tanpa izin?"
Maaf nih Pak sebelumnya. Saya tadi habis mengantar 5 karyawan wanita. Dia bilang rumahnya di perumahan C ini. Lalu saya nyasar ketika mau keluar dari perumahan ini. Saya tadi udah hampir pasrah Pak, kalau misal dibawa ke tempat gym. Tapi alhamdulillah, ternyata saya masih bisa kembali. Wah, Bapak ini ada-ada saja. Lantas ini Bapak mau pulang kan? Iyalah Pak, saya mau pulang. Udah jam berapa ini? Tidak sengaja, sewaktu bilang begitu, ayah melihat jam dinding di pos jaga, ternyata masih jam 3:30 pagi. Di sana ayah semakin bingung dan kesal. Kok masih jam segitu ya? Kenapa Pak? Tanya Pak security. Saya tadi dari awal nyasar Pak. Sampai saya balik lagi, jamnya masih sama nih. Jam 3:30 pagi. Sudah Pak, nggak usah dipikirin jam dinding itu rusak. Sekarang Bapak cepat pergi. Kalau Bapak mau menjadi tamu harus lapor ya. Iya Pak, saya pergi dulu. Terima kasih. Ketika ayah sudah masuk ke mobil dan melihat jam di mobil taksinya, ternyata di jamnya sama, yaitu jam 3:30 pagi. Ayah antara bingung dan heran. Ketika ayah sedang kebingungan, tiba-tiba security yang ada di pos jaga tadi hilang, dan pot yang sedang ngopi tadi pun hilang juga. Karena sudah merasa tidak ada yang beres, ayah langsung menyalakan taksinya dan keluar dari perumahan C tersebut. Dan ketika sudah mau keluar dari perumahan itu, ayah melihat dari belakang kaca spion, ternyata mereka yang menghilang tadi masih ada, hanya saja dengan wujud yang berbeda. Pria security tadi dari kejauhan menatap taksi ayah dengan wajahnya seperti hangus terbakar dengan baju security-nya. Sedangkan 4 pria tadi yang lagi ngopi di pos jaga ternyata adalah 4 sosok pocong. Pria security itu menatap taksi ayah dengan mata yang melotot, sedangkan pocong sedang turun dari pos dan juga menoleh taksi ayah. Tanpa pikir panjang, ayah pun langsung tancap gas dari perumahan tersebut. Sewaktu di tengah perjalanan, ia lupa meminta uang ke 5 penumpang karyawan wanita itu. Tetapi, karena sudah saking takutnya, ayah tidak mau kembali untuk memintanya. Dia berpikir, mungkin besok pagi bisa diambil. Lalu tibalah ayah di rumah. Sewaktu sampai rumah, ternyata masih jam 2 pagi. Ayah makin kebingungan. Sampai tidak yakin bahwa dirinya memang benar-benar berada di rumah atau tidak. Hingga ibu pun meyakinkan bahwa ia memang benar-benar berada di rumah. Tanpa menunggu besok, ayah langsung cerita malam itu juga ke ibu. Karena ayah tidak mau nih anak-anak dengar ceritanya. Setelah cerita ke ibu langsung memberi sikap yang biasa saja. Dan tidak menampakkan wajah kaget atau gimana. Ayah pun tiba-tiba bertanya, "Bu, kok nggak kaget sih dengar ayah cerita gitu? Apa jangan-jangan kamu bukan istriku ya?" Mulutnya itu loh. Aku itu nggak kaget, tapi mau ketawa dengar cerita kamu ya. Kok malah ketawa? Emang ada yang lucu? Ini serius loh Bu. Ayah loh sampai keringat dingin gini. Loh ya, di perumahan C itu bulan lalu ada insiden. Masuk berita loh. Emang berita apa? Bulan lalu pokoknya salah satu rumah di perumahan C itu terjadi sebuah kebakaran. Menurut kabar, karena ada seorang wanita yang memasak namun tinggal tidur. Akhirnya karena sebuah keteledoran, terjadilah kebakaran di sana. Sayangnya nggak ada yang tahu kebakarannya. Karena rumah di sana tetangganya sedikit. Terlebih lagi, rumah kebakaran itu paling ujung. Jadi tidak ada yang tahu tuh bahwa terjadi kebakaran. Dan yang paling naas, kejadian itu terjadi waktu tengah malam. Katanya jam 3 pagi itu kebakarannya terjadi. Dan dalam kejadian itu, penghuninya tidak ada yang selamat. Dan security serta para relawan yang mau menolong pun gak ikut selamat. Emang sebesar apa kebakarannya? Bisa banyak yang gak selamat gitu. Kurang tahu ya. Kabar yang ibu dengar, security-nya tertimpa kayu di lantai 2 ketika ingin menghampiri pemilik rumah. Jadinya pingsan di tempat, dan para relawan itu mau menolong malah kejebak api. Dan juga ditemukan tertimpa. Karena kejadiannya jam 3 pagi, jadinya nggak ada yang tahu.
Ya mau gimana lagi ya, sudah takdir. Dan malang sekali mereka. Semoga bisa tenang ditempatkan yang layak. Namanya insiden tidak ada yang tahu ya jam 3 pagi. Semua orang juga belum ada yang bangun. Mereka ingin menolong malah berujung tidak bisa diselamatkan juga. Dan mulai saat itu hingga saat ini, ayah tidak pernah lagi ke perumahan C tersebut. Meski sekarang sudah ramai dan tidak penuh kebun rawa seperti dulu.